Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan video yang bagian kedua. Ini masih membahas tentang analisis item. Ya, pertemuan ke-13 yang harus kita lakukan adalah menguji reliabilitas. Oh ya, bagi Anda yang belum tahu video tentang uji daya beda, ya silakan melihat di deskripsi video ini. Nanti sudah saya taruh linknya ya. Yang video bagian pertamanya ada di deskripsi. Oke, uji reliabilitas. Silakan dibuka datanya ya, data latihan.sav. Anda klik analysis ya, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Oke, yang kedua masukkan item-item kecuali. Nah, di sini kecuali item bermasalah ke kotak item. Jadi yang dikeluarkan di sini yang tidak dimasukkan ke dalam box ini itu hanya item yang tadi bermasalah. 8, kemudian 9, 10, 13 serta skor total. Kemudian Anda klik statistik. Ya, perhatikan ini pasti alpha ya, di sini harus alpha. Statistik, maka akan muncul reliability analysis statistik. Anda centang semuanya di sini. Descriptive for ini dicentang semuanya. Item, scale if, item delete. Ya. Kemudian yang lainnya abaikan. Kemudian continue. Kita lihat hasilnya. Anda lihat dulu output. Anda lihat outputnya ada tabel kecil judulnya case processing summary. Di sini artinya akan ada tulisan case valid, n-nya berapa persen, extrude-nya ada berapa, totalnya berapa. Total case processing summary menunjukkan n case valid, yaitu yang valid ini ya. Berarti jumlah subjek yang dilibatkan dalam pengujian reliabilitas sebanyak 10 orang. Subjeknya ada 10 ya. Exclude berarti ada berapakah jumlah orang yang tidak diikut sertakan dalam proses analisis. Jadi tidak ada yang dikeluarkan ya, 10 orang itu diikutkan semua. Totalnya berarti jumlah subjek keseluruhan berarti berapa? Ya 10. Nah, persentase ini menunjukkan persentase pada masing-masing data. Ini nanti yang juga harus Anda laporkan. Kemudian Anda lihat output, ada reliability statistik. Ya. Ada Cronbach alpha 0,915 ya, dengan n of item, jumlah item ya, bukan subjek di sini, itemnya. Item itu berarti pernyataan-pernyataan dalam skala ada 11 ya. Tabel reliability statistik ini menunjukkan satu, teknik pengujian reliabilitas dengan pendekatan internal konsistensi model Cronbach alpha. N menunjukkan item yang dianalisis. Nah, contoh nanti kalau membuat laporannya berarti contohnya kalimatnya seperti ini. Berdasarkan teknik pengujian reliabilitas dengan pendekatan internal konsistensi model Cronbach alpha, maka didapatkan bahwa nilai A ya, nilai A adalah 0,915 sama dengan angka ini. Sehingga bisa dikatakan sebanyak 11 item ya. 11 item yang telah dianalisis merupakan item-item yang reliable, item-item yang dapat diandalkan, reliable, gitu ya. Nah, acuannya dari mana kok ini sangat reliable? Ya, dari sini. Ya, ini materi yang sebelumnya ya, saya potongkan di sini. Jadi ini acuannya, patokannya. Kalau kita masih peneliti awal, usahakan lebih dari 0,7. Ya, karena 0,7 menurut Nonelli itu acceptable. Kalau 0,915 berarti kan masuk di sini ya. Berarti sangat bagus sekali dong. Kita sudah naik level, tidak hanya peneliti awal, berarti sudah applied research ya, sudah penelitian terapan banget itu. Jadi usahakan angka-angkanya itu di sini semuanya ya. Jadi Anda lihat hasil Anda nanti berapa. Ya, ini kan masih menggunakan data saya, data latihan SAV, data latihan.sav. Gitu ya. Oke, yang kedua yang kita lakukan untuk melakukan interpretasi hasil adalah melihat tabel item total statistik ya. Yang bawahnya ya, bawahnya kita lihat output, Anda lihat outputnya. Nah, tabel item total statistik, Anda cek kolom corrected item total correlation untuk melihat sebaran koefisien RIX. Jadi di sini corrected item total correlation di sini. Kemudian kita laporkan skor koefisien RIX-nya ini dari yang terendah sampai tertinggi. Terendahnya berapa? Tertingginya berapa? Nah, contoh pelaporannya
Berdasarkan analisis item pada indeks daya diskriminasi item, didapatkan bahwa skor sebaran ya atau sebaran skor koefisien korelasi item total ini ya, item total bergerak yang paling terendah 0,4 0,464 ya. Kemudian tertinggi 0,902. Ini tertinggi, terendahnya adalah 0,464. Ingat ya, kalau kita sudah melakukan uji reliabilitas ya, maka di sini tidak ada yang kurang dari 0,3. Oke. Kalau Anda nanti melaporkan di sini masih ada yang kurang dari 0,3, berarti yang Anda laporkan itu tabel yang sebelumnya. Yang di video yang sebelum ini, video yang pertama. Ya, kalau kita sudah melakukan uji reliabilitas, maka tabelnya nanti tidak ada yang 0,3 atau di bawah 0,3. Di sini tidak ada yang 0,3 karena sudah dihapus. Ya, tadi kan di processingnya ya, tidak kita masukkan item 13, tidak kita masukkan item 9, tidak kita masukkan item 8 juga tidak kita masukkan, item 10 juga tidak kita masukkan. Jadi yang di bawah 0,3 itu sudah digugurkan gitu ya. Nah, sekarang mari melakukan praktek lagi. Lakukan praktek item uji reliabilitas dari item-item valid saja yang Anda miliki. Pakai data tryout yang Anda miliki. Begitu ya. Informasi terkait tentang ujian akhir semester. Anda saya minta untuk membuat laporan akhir penyusunan skala ya. Jadi selama pertemuan kita 14 pertemuan ya nanti, maka endingnya nanti adalah Anda membuat laporan akhir. Jadi laporan akhir Anda itulah yang nanti menjadi pengganti ujian akhir semester gitu ya. Nah, isi laporan apa? Lebih detailnya nanti ada pada panduan. Jadi saya akan mengupload panduan tapi di pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-14 ya. Yang pasti dalam laporan ini nanti harus ada uji indeks daya diskriminasi atau daya beda dan juga corrected item total correlation. Yang kedua ada uji reliabilitas yaitu internal konsistensi model Cron Alpha. Kemudian Anda ketik laporan Anda itu dalam Microsoft Word, fontnya Arial 11 dan spasinya 1,15. Kemudian Anda upload di e-learning sesuai dengan jam ujian akhir semester diberikan. Jadi misalkan ya kita ujian pada hari Selasa jam 10 sampai jam 11, maka Anda hanya boleh mengupload sesuai jam UAS yaitu jam 10 sampai jam 11. Kalau Anda upload setelah jam 10 sampai jam 11 ya, setelah jam 11 misalkan jam 11 lebih 1 menit, maka tidak bisa dianggap sebagai Anda mengerjakan ujian akhir semester. Begitu ya. Jadi perhatikan jam. Ya, perhatikan jam dan perhatikan koneksi juga. Tidak ada alasan terkait dengan koneksi. Ya, tidak ada alasan terkait dengan koneksi. Kemudian file Anda nanti harus Anda ubah judul filenya ya menjadi nama filenya UAS, kemudian nama pertama Anda. Contoh UAS strip Kaila. Misalkan nama Anda Kaila Rahmawati. Ya, berarti ya UAS strip Kaila gitu ya. Begitu ya. Ini informasi terkait ujian akhir semester. Untuk panduannya akan saya upload di minggu selanjutnya, ya pertemuan minggu selanjutnya. Kemudian, ketika Anda melakukan pelaporan, kalau Anda memiliki tabel apapun, ya, maka ubahlah formatnya menjadi tabel seperti pada gambar di depan layar Anda ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Hanya ada garis, garis, garis. Tidak kotak-kotak-kotak begitu. Gitu ya. Ini contoh format APA, American Psychological Association, ya laporan output gitu ya. Itu kira-kira. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan kontak saya ya, jangan malu karena kalau Anda malu bisa jadi sesat di jalan gitu ya. Anda bertanggung jawab pada diri Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.